Surabaya segera membersihkan 2 rumah yang tembok dan atapnya roboh terdampak gempa. Sementara itu BPBD Jawa Timur mencatat gempa susulan di Laut Tuban, Jawa Timur masih terus terjadi hingga Jumat malam. Gempa tercatat sudah terjadi sebanyak 67 kali lebih dengan kekuatan bervariatif. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau mulai membersihkan bagian atap depan rumah di Jalan Ngaglik, Surabaya pada Jumat sore. Dibantu warga sekitar, petugas mengerahkan alat berat untuk mengamankan runtuhan atap. Rumah dalam keadaan kosong selama 2 tahun. Selain itu, tembok bangunan di Jalan Tambak Adi 1 Surabaya yang roboh juga dibersihkan. Reruntuhan tembok dan atap menyebabkan 2 orang terluka dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Suwandi, Surabaya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mencatat gempa susulan di Laut Tuban, Jawa Timur masih terus terjadi. Hingga Jumat malam, gempa tercatat sudah terjadi sebanyak 67 kali dengan kekuatan gempa bervariatif. Malam ini sudah terjadi 60 kali gempa susulan yang diawali pada jam 11.22 siang tadi dan 2 kali titik gempa yang besar 6,5 terakhir di jam 15.52. Hingga Jumat malam, BPBD Jatim terus berkoordinasi dengan BPBD daerah dan BNPB untuk memperbarui data dampak gempa. Selain dirasakan di Surabaya dan Gresik, gempa juga dirasakan di 25 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Tak hanya itu, sejumlah wilayah di Jawa Tengah seperti Solo, Kudus, dan Rembang, bahkan Sampit, Kalimantan Tengah juga merasakan guncangan gempa. Berbagai kepanikan mewarnai peristiwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 di kota Surabaya, Jawa Timur pada Jumat sore. Salah satunya saat jembatan Suramadu bergoyang, warga berhamburan, bahkan ada warga pingsan viral di media sosial. Suramadu gempa muter balik, ayang goyang wae tengah jo, tengah ayang goyang gempa banget. Kamera warga merekam detik-detik jembatan Suramadu bergoyang selama kurang lebih semenit saat gempa bumi terjadi. Kendaraan yang melintas di atasnya pun otomatis berhenti. Sementara itu, takut gempa susulan, warga di Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur Jumat sore memilih menyelamatkan diri naik ke dataran tinggi. Mereka rela berdiam di dataran tinggi tanpa lampu penerangan. BPBD Kabupaten Gresik masih belum bisa memastikan berapa banyak jumlah bangunan yang rusak. Begitu pula dengan korban terdampak gempa di 2 kecamatan di Pulau Bawean, yakni Kecamatan Sangkapura dan Tambak. Tim Liputan CNN Indonesia. Dampak gempa susulan yang terjadi di perairan utara Tuban pada Jumat sore membuat ratusan pasien di Rumah Sakit Unair Surabaya terpaksa dievakuasi keluar gedung. Hingga Jumat malam, pasien masih ditempatkan di area parkir rumah sakit mengantisipasi adanya gempa susulan. Sementara puluhan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah R. Sutrasno, Rembang, Jawa Tengah juga dievakuasi saat gempa susulan mengguncang. Hal ini karena terjadi kerusakan pada gedung rumah sakit. Gempa susulan berkekuatan magnitudo 6,5 yang berpusat di perairan utara Tuban terasa hingga kota Surabaya. Gempa susulan dengan kekuatan lebih besar yang terjadi Jumat sore mengakibatkan ratusan pasien di Rumah Sakit Unair Surabaya dievakuasi. Ratusan pasien dievakuasi ke area parkiran rumah sakit. Ada pasien di sini? Iya, adik saya masih di ICU, belum saya ambil. Setelah saya adan baru keingat, oh iya ada adik. Sudah keluar semua, tinggal adik saya. Akhirnya saya dorong keluar. Hingga Jumat malam, pasien masih berada di luar gedung, mengantisipasi adanya gempa susulan. BPBD Kota Surabaya membangun 3 tenda besar untuk 160 pasien RS Unair yang dievakuasi dari gedung rumah sakit. Malam hari ini harus selesai. Itu ada 3 tenda, 1 tenda paling tidak ada 12-13 pasien di dalamnya. Apabila nanti kurang akan kita tambah. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Unair akan melakukan perawatan dan mengembalikan pasien ke ruangan menunggu petunjuk dari pihak BMKG.
Puluhan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah R. Sutresno Rembang, Jawa Tengah juga harus dievakuasi saat gempa susulan berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang pada Jumat sore. Setidaknya ada 69 pasien yang dievakuasi dari lantai 2, 3, dan 4. Saat gempa susulan terjadi, pasien dan keluarga pasien mengaku panik. Pasca gempa, nampak kerusakan di rumah sakit berupa tembok retak dan plafon ambrol. Para pasien dan keluarganya belum diizinkan untuk kembali ke ruang perawatan. Untuk sementara, mereka dirawat di lantai 1. Pihak rumah sakit berencana akan mengembalikan pasien ke ruang perawatan pada Sabtu pagi. Tim Liputan CNN Indonesia.